Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Selasa 3 September 2024. Saya berharap menjumpai Bapak Ibu semua ada di dalam keadaan yang baik, di dalam sukacita dan pengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita akan melanjutkan kembali tugas dan tanggung jawab kita hari ini, mari bersama-sama kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, Bapa di dalam Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati di dalam hari-hari kehidupan kami sampai pada hari ini. Terima kasih untuk istirahat yang baik yang boleh kami nikmati di malam lalu. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang baru di dalam menikmati hari Tuhan yang baru pada hari ini. Bapa, sebelum kami melanjutkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami hari ini, kami rindu mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu menguasai setiap hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman Tuhan dengan baik, lalu kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini, diambil dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama dari Mazmur 139 ayat yang kelima. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Lalu yang kedua dari Kisah Para Rasul 17 ayat 27 dan 28. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebenarnya Allah tidak jauh dari kita masing-masing, seperti dikatakan orang-orang. Kita hidup dan bergerak dan berada di dunia ini karena kekuasaan Dia. Renungan kita pada pagi hari ini diberikan judul Tuhan Tempat Perlindunganku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita mengarungi kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, pasti kita pernah mengalami dan merasakan yang namanya pasang surut kehidupan. Di saat kehidupan kita aman-aman saja, kehidupan kita baik-baik saja, mungkin kita merasa tidak memerlukan orang lain. Tetapi di saat kita mengalami situasi down dalam hidup kita, situasi yang serba sulit, kita mengalami keterpurukan, tentu kita memerlukan seseorang yang dapat menolong kita. Seseorang yang dapat menguatkan kita, yang dapat menghiburkan kita, sehingga kita mampu menghadapi situasi sulit yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi. Lalu siapakah sosok yang dapat menguatkan dan menolong kita di dalam menghadapi situasi yang demikian?
Mari kita bersama-sama melihat bagaimana pengalaman hidup yang dirasakan oleh pemazmur, yaitu Raja Daud. Secara khusus di saat Raja Daud mengalami situasi dan kondisi yang membuat dirinya berada dalam keterpurukan. Daud merasakan bagaimana Tuhan memberinya kekuatan dan kesanggupan, sehingga ia dimampukan untuk melewati situasi yang serba sulit di dalam kehidupannya. Daud mengetahui benar bahwa Tuhan yang Maha Kuasa secara pribadi peduli dan terlibat di dalam kehidupannya. Melalui campur tangan Tuhan dalam kehidupannya, seperti ayat firman Tuhan dalam bacaan yang pertama, bahwa dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Melalui seruan, melalui doa yang disampaikan oleh Raja Daud, kita dapat melihat suatu keyakinan yang kuat yang ada di dalam diri Daud, bahwa Tuhan akan senantiasa menjadi perisai di dalam kehidupannya. Baik dari depan ataupun dari belakang, Tuhan akan selalu melindungi dirinya. Seruan Daud ini juga mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan yang melingkupi dan melindungi kita dari segala sisi. Tuhan telah menetapkan batasan di sekeliling kita untuk melindungi kita dari bahaya dan godaan yang datang kepada kita dari segala penjuru. Tuhan meletakkan tangannya ke atas pemazmur. Tuhan meletakkan tangannya ke atas kita juga untuk menenangkan kita, meyakinkan kita, membimbing kita, menguatkan kita, sehingga kita merasa aman dan tenang dalam menghadapi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang sama juga ditegaskan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 27 dan 28, yang mengingatkan kita akan pentingnya mencari Tuhan dengan tulus, mengakui ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan menghargai identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tidak jauh dari kita dan selalu siap ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Dalam setiap aspek kehidupan kita, kita dipanggil untuk hidup dalam kesadaran akan kehadirannya dan bersandar penuh kepadanya untuk segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui renungan kita pada saat ini, kita diingatkan kembali bahwa di dalam Tuhan ada rasa aman dan di dalamnya ada perlindungan. Dengan memahami dan menerapkan kebenaran ini, kita dapat hidup dengan penuh makna dan tujuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita terus belajar untuk selalu menyadari kehadiran Tuhan, mengandalkan perlindungannya, menghargai setiap berkat dan bimbingannya yang Dia berikan bagi kehidupan kita. Dalam segala situasi, mari kita letakkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Terus bersandar pada kasih dan kuasa Tuhan yang tak terbatas dalam setiap gumul juang kehidupan kita. Tuhan Yesus kiranya menolong, memampukan, dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Ajarkanlah kepada kami untuk meletakkan kehidupan kami hanya di dalam Tuhan. Sebab di dalam-Mu kami memperoleh perlindungan yang sejati. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami hari ini, di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami.
kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, sehingga kami boleh menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh selalu mengandalkan Tuhan, kami boleh selalu meletakkan kehidupan kami di dalam perlindungan Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapa di surga, teringat kami akan saudara-saudara kami yang mengalami sakit pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Dalam kelemahan tubuh yang mereka rasakan Tuhan kiranya mengulurkan tangan pengasihan-Mu bagi mereka, menjamah mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah dirasakan oleh mereka, dan mereka boleh selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, sepenuhnya kami mau menyerahkan kehidupan kami pada hari ini di dalam perlindungan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah kita tetap meletakkan seluruh kehidupan kita di dalam perlindungan kuasa Tuhan. Shalom.